Farhan siapa doa dulu? Indonesia doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba absen dulu ya. Aulia Dipa Putri, Fahri Ripaldo, Ilham Raka Pratama, Jessica Oktariani, Muhammad Farhan, Muhammad Ifsa Sadifa, ya, Raditya Saputra, Rama Putra Pratama, Rini Mariani, ada semua. Alhamdulillah. Anak sekalian, apa kabarnya? Sehat ya? Ada yang kurang enak badan hari ini? Tidak ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Anak-anak apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap ya? Ada yang belum siap kira-kira? Siap? Kalau siap, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teks investigasi. Anak-anak ada yang tahu kira-kira apa itu teks investigasi? Tahu? Coba tunjuk tangan. Coba, Farhan, tunjuk tangan. Teks investigasi adalah fakta-fakta yang Fakta, ya benar. Teks yang memuat fakta-fakta ya. Ada lagi? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Gak apa-apa, kalau salah juga ada masalah. Kan kita baru mau belajar. Ada? Fahri coba. Apa Fahri? Belum bisa. Dipa, coba Dipa. Belum ya? Ya. Kita belum. Kita pelajari ya. Di hari ini kita akan belajar tentang ini tentang teks investigasi. Jadi kompetensi yang harus kalian capai hari ini adalah kalian harus paham. Yang pertama, kalian harus mampu untuk menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Itu ya yang pertama. Kemudian kompetensi keterampilan yang anak-anak sekalian harus bisa, yaitu mengamati, mengolah dan menyajikan teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan serta campuran dan larutan secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilih kosakata baku. Tuh. Kemudian indikator yang harus kalian capai yaitu pertama,
menulis bagian-bagian dari teks investigasi. Ya. Yang kedua, menuliskan langkah-langkah penulisan teks investigasi. Itu ya, Nak, ya? Paham ya? Itu indikatornya yang harus kalian sampaikan. Nah, kemudian materinya apa hari ini? Materinya tentang ini tadi yang Bapak jelaskan tadi, tentang langkah-langkah penulisan teks investigasi. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang apa itu teks investigasi. Nah, ini tujuan kita belajar. Nah, tujuannya apa hari ini kita harus belajar? Tujuannya setelah membaca teks investigasi nanti, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari teks investigasi dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, kalian nanti berdiskusi, kalian harus mampu untuk menuliskan langkah-langkah penulisan teks investigasi dengan benar. Itu ya anak-anak sekalian. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang, sebelum Bapak jelaskan materi kita hari ini, coba kalian buka halaman 25. Nah, buka halaman 25. Sudah semua? Sudah? Ya. Sudah semua ya? Sebelum kalian Bapak suruh membaca, kalian amati dulu tentang teks yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Nah, diamati dulu, diamati bukunya, bukunya diamati. Nah, diamati bukunya. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah diamati. Nah, tadi Bapak sudah ngomong bahwasannya kita akan belajar teks investigasi. Ini Bapak akan jelaskan sedikit ya. Teks investigasi, kamu lihat ke depan ya. Teks investigasi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa secara terperinci. Teks investigasi berisi tentang penjelasan umum, fakta-fakta yang dapat melalui pengamatan secara langsung ke lokasi dan memiliki kesimpulan. Kemudian teks investigasi ini didapat melalui pengamatan secara langsung, wawancara, secara mendalam kepada narasumber yang ingin kita tanyakan, serta melengkapi informasi dari berbagai sumber agar diperoleh data yang lengkap. Itu investigasi. Jadi laporan teks investigasi ini anak sekalian harus ada wawancara ya, kemudian harus ada fakta-fakta yang harus ada dalam teks itu. Nah itu, ini pengertiannya. Ya, yang kedua, apa sih bagian-bagian dari teks investigasi? Nah ini, kalau kalian melihat atau kalian baca nanti ada bagian-bagian, ada penjelasan umum, ada fakta-faktanya, ada kesimpulan. Nah ini merupakan dari teks investigasi. Nah itu. Jika kamu Bapak suruh baca nanti, ini apa teks investigasi atau bukan? Nah itu berarti kalau ada memuat 3 ranah ini, berarti ini merupakan dari teks investigasi ya. Nah ini Bapak lihat ini. Ya, kamu lihat ini. Ini kira-kira tanaman apa ini? Teh. Iya, tanaman teh ya. Karena kita akan belajar tentang teks tentang tanaman teh, maka Bapak tampilkanlah tanaman teh. Ada yang suka minum teh? Ada? Siapa yang suka minum teh? Saya. Lanjut ya. Nah ini contoh teks dari laporan investigasi. Kalian boleh buka halaman 25. Ya, buka halaman 25. Silakan baca senyap. Paham baca senyap? Baca lewat
tidak usah bersuara maksud Bapak. Ya, baca dulu sekitar 5 menit, nanti baru Bapak jelaskan lagi. Ya, dibaca dulu. Dibaca dulu. Amin. Sudah dibaca? Ya. Kalau sudah dibaca, setelah kalian baca teks ini tadi, teks tentang tempat hidup tanaman teh, kira-kira teks ini merupakan teks investigasi atau bukan? Bapak tanya. Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan ya, biar Bapak tahu siapa yang ini yang akan menjawab. Ya atau tidak? Ya, ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena tidak masalah. Dari teks yang berjudul tempat hidup tanaman teh, apakah itu termasuk contoh dari teks investigasi? Iya, Kak. Iya. Kenapa nih Pak? Karena di situ ada 3 kesimpulan. Ada 3 ranah ya. Ya, apa ya? 1 penjelasan umum. Ya. 2 fakta-fakta. 3 kesimpulan. Tepuk tangan untuk Dipa. Ya, jadi ada. Nah, ini kan belum Bapak lihat ini apakah ini tes investigasi atau tidak. Benar, berarti ini adalah contoh dari teks investigasi. Ya. Benar, tadi Bapak belum Bapak lihatkan PowerPoint-nya apa ini contoh tes investigasi atau tidak. Nah, kata Dipa tadi bahwasanya ini adalah tes investigasi. Benar. Karena kenapa? Tadi sudah Bapak jelaskan dari awal, tes investigasi memuat 3 ranah. 3. Apa tadi? Pertama penjelasan umum, kemudian fakta, kemudian kesimpulan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 ranah tuh dari Dipa kan. Ada penjelasan umum, ada fakta-fakta, kemudian ada kesimpulan. Nah, sekarang Bapak tanya Pak, dari ketiga tadi coba siapa yang tahu dari kamu baca tadi, siapa yang tahu mana paragraf yang merupakan penjelasan umum? Coba, Jessica bisa? Bisa ya? Ya, coba. Yang mana Pak Jessica? Yang paragraf berapa? Penjelasan umum. Yang paragraf berapa? 1. Iya, paragraf ke-1. Coba kita lihat bukunya. Oh iya benar, berarti Jessica sudah memahami berarti tes investigasi. Kenapa penjelasan umum? Bapak bacakan dikit ya. Selain segelas air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Kandungan teh yang konon bermanfaat bagi tubuh pun sudah banyak diteliti oleh banyak kalangan. Di Indonesia, kebiasaan minum secangkir teh manis di pagi atau sore hari banyak ditemukan di berbagai etnis penduduk. Memang terbukti tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia. Iya benar. Ini termasuk penjelasan umum, belum ada fakta-faktanya, belum ada tentang terkait tentang ukuran-ukuran yang memenuhi standar gitu ya. Masih standar umum, belum khusus. Nah itu. Kemudian Bapak tanya lagi, siapa yang bisa yang ranah kedua yang merupakan fakta-fakta? Siapa bisa? Siapa? Raka. Ya, Raka.
Paragraf keberapa kah kira-kira yang merupakan fakta-fakta kah? 1, 2, 3 adalah merupakan fakta-fakta. Paragraf 1. Paragraf 2. Kemudian paragraf 3. Iya, benar, ya. Benar. Jadi fakta-faktanya itu terdapat pada paragraf 1, paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kenapa? Karena berisi hal-hal yang benar terjadi, yang berisi dengan data-data yang benar-benar ada, ya kan? Karena memperoleh fakta-fakta ini butuh butuh penjelasan, butuh wawancara dengan orang yang bersangkutan, ya kan? Butuh melihat lokasinya langsung. Paham ya? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Raka. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita, kawan kita, Raka, bahwasanya yang fakta-fakta itu ada 3 paragraf tadi kan? Paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, sekarang yang terakhir, yang mana yang merupakan bagian dari teks investigasi yang berupa kesimpulan. Siapa yang bisa? Siapa? Oh iya, Pak Hari. Yang mana paragraf berapa, Pak Hari? Paragraf terakhir. Iya, paragraf terakhir. Yang 1 kan sudah tadi. Ya, paragraf terakhir yaitu paragraf yang kelima. Kenapa dikatakan kesimpulan? Karena kenapa? Kan kata Bari tadi merupakan kesimpulan. Coba dibaca yang mana bagian paragraf yang merupakan kesimpulan. Coba dibaca bukunya. Di balik cangkir teh yang bisa kita minum setiap hari, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan rasa teh. Lingkungan yang dapat akan memberikan hasil yang baik dalam setiap seduhannya. Ya, dari penjelasan Pak Hari tadi, kesimpulannya iya benar ya. Merupakan teks terakhir itu merupakan bagian teks investigasi berupa kesimpulan ya. Nah, dari teks ini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ya, dari penjelasan ada contoh teks investigasi, tadi kan ada beberapa kriterianya kan? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Saya, Pak, Iya, Itza, apa yang ingin ditanyakan, Itza? apa pengertian fakta-fakta? Apa pengertian dari fakta-fakta? Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Iya, apa pengertian dari fakta-fakta? Nah, ini Bapak akan jelaskan ya, Nak ya, apa itu fakta-fakta. Kalau disimak. Fakta-fakta adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terukur. Kejadian itu atau teks itu merupakan teks yang bukan rekaan. Nah, bukan rekaan tetapi benar-benar terjadi. Ada datanya, kemudian ada orang yang kita ajak wawancara itu benar-benar orangnya begitu, bukan sebagai pendapat dari penulis saja. Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan lagi selain Ifsa? Tidak. Oh, sudah mengerti ya tentang teks investigasi ya? Paham kalian? Kalau sudah paham, apakah kita bisa berdiskusi tentang teks yang lain nanti? Bisa? Ya, sekarang kalau bisa, silakan kamu duduk bertiga ya, tiga. Kan kamu 3 kelompok kan? 3. Nanti Bapak kasih teks, kamu mencari yang mana penjelasan umum, yang mana fakta-fakta, yang mana kesimpulan. Nah, sekarang coba kamu atur tempat duduknya dulu.
Ya, disusun 3-3. Tadi sudah Bapak kasih contoh tentang teks investigasi. Sekarang kalian coba buka buku kalian itu halaman 27. Coba buka dulu. Iya, sudah? Sudah? Kalau sudah, dengar instruksi Bapak. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian cari yang mana paragraf penjelasan umum, yang mana paragraf fakta-fakta, kemudian yang mana kesimpulan. Bapak kasih waktu sekitar 7 menit, ya. Silakan kerjakan sekarang. Apakah diskusinya sudah? Sudah. Sudah dibuat paragraf-paragrafnya tadi? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak ingin berkelompok menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Siapa yang ingin membaca atau menjelaskan tentang? Saya, Pak. Farhan. Ya. Tentang apa? Tentang penjelasan Umum. iya, coba dibaca yang mana paragraf tentang penjelasan umum. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman menghasilkan karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus. Ya, kelompok 1 tadi, kalau Bapak lihat di sini sudah benar ya, bahwasanya paragraf pertama dan paragraf kedua ya merupakan penjelasan umum. Ya, benar. Jadi kalian per kelompok sudah diskusi, berarti kalian sudah paham, sudah benar ini. Penjelasan umum, belum ada fakta-faktanya. Sekarang Bapak ingin kelompok 2 menjelaskan yang mana paragraf yang merupakan fakta-fakta. Saya, Pak. Ya, Diva, silakan. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ya, dari kelompok 2 tadi sudah dibacakan paragraf kedua dan ketiga. Setelah Bapak lihat, ya benar paragraf 2 dan 3 ini termasuk dari fakta-fakta. Karena proses tumbuhnya jagung, kemudian tepung sari itu butuh rincian, butuh penelitian yang secara mendalam. Tahu kita bertanya langsung dengan seorang petani jagung ya. Bapak lihat dari paragraf ini memang benar-benar termasuk fakta-fakta. Tidak ada pendapat atau tidak ada rekaan-rekaan tentang pertumbuhan dari jagung tersebut ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang, nah yang ketiga,
Coba Bapak ingin presentasi dari kelompok 3 yang mana paragraf yang merupakan kesimpulan. Siapa yang ingin berpresentasi? Iya, Pak. Raka. Ya, silakan Raka. Yang mana paragraf? Paragraf keempat. Ya, coba yang mana paragraf ke 5 ya? Ya, yang mana? Coba dibaca. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Makan Keras-keras, nggak petani apa-apa. jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Dan sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini materinya sudah Bapak buat di PowerPoint atau presentasi Bapak ya. Benar, ini termasuk dari teks itu termasuk teks investigasi. Setelah Bapak lihat kamu berpresentasi, Bapak rasa kalian sudah paham mana bagian-bagian penjelasan umum, mana bagian-bagian fakta, kemudian mana bagian-bagian dari kesimpulan. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, sudah mengerti semua ya? Ya, bagus kalau sudah mengerti semua. Mungkin pelajaran kita batas sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain. Tentunya sebelum pelajaran ini ditutup. Jadi tadi kita sudah mempresentasikan tentang teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Bapak lihat kelompok per kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah paham, sudah mengerti dan sesuai dengan apa yang Bapak kendaki, ya. Sesuai dengan apa yang Bapak kendaki, sudah paham tentang yang mana penjelasan umum, yang mana fakta-fakta, kemudian yang mana kesimpulan. Nah, tugas kalian minggu depan kamu kumpulkan, kamu cari teks yang berupa teks investigasi, boleh cari di internet, boleh cari di koran atau cari di majalah-majalah ya, yang terkait dengan teks investigasi. Kemudian kamu pilah-pilahkan seperti tadi, yang mana penjelasan umum, yang mana fakta, yang mana kesimpulan. Jelas PR-nya? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan terkait pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini Bapak akan menyimpulkan terkait teks investigasi. Teks investigasi adalah teks yang memuat suatu informasi secara terperinci dan merupakan fakta, bukan rekaan, bukan pendapat dari penulis. Kemudian teks investigasi ini memiliki tiga ranah atau 3 komponen. Yang pertama ada penjelasan umum, kemudian ada fakta-fakta, yang terakhir adalah kesimpulan. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipa, Dipa aja. Dipa siapkan untuk doa. Sudah siap. Doa mulai.